Kapten Carter kembali lagi di What If season kedua, melanjutkan cerita yang sempat di-tease di credit scene cliffhanger season 1 waktu mereka menemukan Hydra Stomper di sebuah kargo kapal. Dan kali ini ceritanya essentially adalah versi alternatif dari event The Winter Soldier. So, di episode berjudul What If Captain Carter Fought the Hydra Stomper ini adalah misi Captain Carter menyelamatkan Steve Rogers dan melawan musuh baru yaitu Red Room yang dipimpin sama Melina Vostokov. Bakal kita bahas episode kali ini, so nggak usah lama-lama lagi. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Kita recap dulu ceritanya. Gak lama setelah misi menyelamatkan kapal Lemurian Star milik S.H.I.E.L.D. yang dibajak, Kapten Peggy Carter dan Black Widow Natasha Romanoff menemukan armor Hydra Stomper dengan Steve Rogers yang masih hidup di dalamnya. Tapi Steve langsung menyerang Peggy dan Ned ketika dia terbangun dan menghancurkan kapalnya. Selama briefing dengan Nick Fury, Natasha menyimpulkan kalau setelah Steve hilang dalam misi pada tahun 1953, dia ditangkap dan dicuci otaknya sama Red Room dan digunakan untuk melakukan berbagai misi pembunuhan sejak itu. Peggy, Natasha, dan Agent S.H.I.E.L.D. yang dipimpin Brock Ramlow dikerahkan untuk melindungi Secretary Bucky Barnes yang menjadi target Hydra Stomper selanjutnya. Singkat cerita, Peggy berhasil melumpuhkan Steve dan dibawa ke tempat persembunyian rahasia di Skotlandia yang gak diketahui S.H.I.E.L.D. Peggy dan Natasha mencoba untuk meribut armor Hydra Stomper dan menyadari kalau armor tersebut adalah life support yang menjaga Steve tetap hidup. Tapi setiap aktivasi armornya mengurangi peluang Steve untuk bertahan hidup. Peggy akhirnya memutuskan untuk pergi ke Red Room untuk mencari obat yang bisa melepaskan Steve dari armornya, sekalian memburu dan menjatuhkan pemimpin Red Room. Steve yang udah mulai sadar menawarkan bantuan kepada mereka dan membawa Peggy dan Natasha ke sebuah military base di Sokovia, bekas training camp KGB yang sekarang ditempati sama Red Room. Ketiganya diserbu sama para drone animatronik yang jadi penduduk buatan di base itu, dan Steve lalu berkhianat di mana ternyata Melina sudah merencanakan semuanya untuk membawa Peggy ke Red Room. Peggy bertarung melawan Steve sementara Natasha menghadapi Melina dan para Black Widow lainnya. Natasha berhasil melumpuhkan para Widows, tapi Melina masih lebih unggul dari Natasha. Peggy memohon kepada Steve untuk berhenti bertarung, dan setelah kembali sadar, Steve memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan terbang menuju markas Red Room dan menghancurkan markasnya. Natasha notice Hydra Stomper yang lagi terbang lalu menembakkan grappling hooknya ke Hydra Stomper dan mengikatnya ke kaki Melina. In the end, Steve akhirnya menghancurkan Red Room dan Melina ikut tewas karena kena ledakan dalam prosesnya. Sementara Peggy dan Natasha berhasil melarikan diri dari reruntuhan dan ledakannya. Beberapa waktu kemudian, Peggy memutuskan untuk mencari Steve yang dia yakini masih hidup di suatu tempat. Tapi portal merah tiba-tiba terbuka di bawah Peggy dan dia berpindah ke universe lain, di mana Peggy bertemu dengan Varian, Nick Fury, dan Wanda Maximoff di era abad pertengahan. Oke, kita lanjut ke pembahasan detail dari Easter eggs-nya. Episode ini kembali menghadirkan cast original dari karakter Marvel seperti Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, Frank Grillo sebagai Brock Ramlow, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, dan Rachel Weisz sebagai Melina Vostokov. Episode dibuka dengan scene Battle of New York yang memperlihatkan Avengers melawan pasukan Chitauri yang di-lead sama Loki. Bedanya di sini, Hulk diganti sama The Wasp dan Captain America digantikan sama Captain Carter sebagai leadernya. Di komiknya, The Wasp memang jadi salah satu original member dari Avengers bersama dengan Ant-Man. Selain itu, di draft dan storyboard awal film Avengers-nya Joss Whedon, The Wasp harusnya menjadi bagian dari tim Avengers di mana original membernya jadi ada 7. Karakter ini awalnya bakal diperankan sama Zoe Deschanel, tapi akhirnya di-cancel karena The Wasp direncanakan untuk diintroduce di film solonya Ant-Man yang akhirnya diperanin sama Evangeline Lilly. Kostum The Wasp di sini juga mirip dengan desain yang dia pakai di film live action MCU. Bedanya di sini warna merah hitamnya sama kayak warna kostum original ibunya dan warna originnya yang ada di komiknya. Bruce Banner yang digantikan sama The Wasp di sini bukan berarti Bruce-nya nggak ada sama sekali atau menghilang di universe ini. Karena nantinya kita tahu dari Natasha kalau Banner ini masih hidup dan menjadi scientist, tapi mungkin dia nggak bermutasi sebagai Hulk aja di universe ini. Misi Avengers di Battle of New York ini sama kayak di versi filmnya, menunjukkan pertama kalinya Captain Carter dan Black Widow bekerja sama dan jadi awal persahabatan mereka. Di tengah battle, Captain Carter ini mereferensikan Berlin di mana dia belajar gerakan bertarung pakai
pakai shieldnya. Nah, Berlin sendiri adalah lokasi di mana Peggy beroperasi sebagai Kapten Carter untuk pertama kalinya yang kita lihat di What If season pertama. Sedangkan Natasha merefer kemampuan bertarungnya yang dia dapat dari masa kecilnya yang aneh di Moskow. Dan seperti yang kita tahu, Natasha ini udah dilatih dan basically di grooming sejak kecil untuk menjadi spy dan assassin sama Red Room. Di sequence ini kita bisa ngelihat beberapa momen yang sama dari film Avengers, seperti saat Natasha ngelawan Chitauri dengan senjata mereka, terus Avengers yang lagi assemble, Kapten Carter as a leader yang ngasih instruksi ke anggota Avengers lainnya, dan Natasha yang lompat dari shield Kapten Carter sebagai boost buat naik ke kendaraan Chitauri. Kita kemudian ngelihat The Watcher dalam Nexus of Realities yang jadi observatoriumnya, dimana dia lagi menambal ulang bekas Infinity Ultron yang menerobos masuk di season sebelumnya, dan serpihan-serpihannya ini menunjukkan pantulan dari karakter-karakter What If di season pertama. Di sini The Watcher bilang, pada umumnya dia bukan penggemar sequel dan gak pernah melakukan sequel, karena ada Infinity Stories yang bisa dia ceritakan daripada cuma balik lagi ke cerita yang sama. Nah, ini jadi semacam komentari meta yang merefer ke konsep cerita What If di komik yang gak pernah mendapatkan sequel, karena ceritanya yang bisa dibilang non-canon dan cuma jadi one shot aja. Tapi series What If ini melanggar aturan itu dan bikin continuity-nya sendiri. Dan orang yang akan dijadikan pengecualian adalah Kapten Peggy Carter yang dia anggap sebagai temannya. Kapten Carter adalah salah satu karakter What If yang ceritanya mendapatkan sequel di series ini. Ceritanya melanjutkan setelah Kapten Carter dipulangkan The Watcher tepat di momen yang sama saat dia melakukan misi bersama Natasha di Lemurian Star yang sebelumnya ditunjukkan di What If episode 9 season 1, di mana di episode itu mereka menemukan Steve Rogers yang ada di dalam Hydra Stomper. Terus ada adaptasi scene running di National Mall yang dimunculkan di film Captain America The Winter Soldier. Kalau di film itu yang lari adalah Captain America dan Sam Wilson yang lalu dijemput sama si Natasha. Nah, kalau di sini yang lari justru adalah Natasha, yang lalu ngejemput adalah si Kapten Carter. Di episode ini Peggy pakai kostum versi stealth suitnya sendiri sama kayak kostumnya Steve Rogers di film Winter Soldier. Nah, di sini juga Peggy marah dan mengkonfrontasi Nick Fury di kantornya karena merahasiakan sesuatu darinya. Ini juga mirip kayak scene Steve dan Nick Fury di film Winter Soldier. Di sini Nick Fury mengatakan kalau report resmi tentang Steve Rogers adalah dia udah mati dalam misi di Argentina pada tahun 1953. Nah, kalau ngomongin soal Argentina, ini mungkin relate dengan misinya Hank Pym dan Janet Van Dyne yang saat itu ditugaskan oleh SHIELD untuk melacak Elias Starr yang kabur ke Argentina dengan teknologi kuantum yang dia develop bersama Hank. Tapi kalau di series ini, Bucky dan Steve pergi ke Argentina untuk menghancurkan base Hydra terakhir yang ada di sana. Ini juga merefer ke fakta sejarah di real world kalau banyak buronan Nazi yang kabur ke berbagai negara di Amerika Selatan setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke Argentina. Cerita Winter Soldier diadaptasi ke dalam cerita Hydra Stomper-nya Steve. Kali ini yang menyelamatkan Steve justru adalah Red Room, yang di sini mengubah Steve menjadi super soldier dengan mengenhance kostum Hydra Stomper-nya. Di universe ini, suit Hydra Stomper ini menjaga Steve Rogers tetap hidup dan tetap muda. Basically ini adalah life support-nya dia. Nah, suitnya sekarang ini jadi punya aksen merah dan logo bintang di bahunya, sama kayak lengan besinya si Bucky di MCU. Dan di kakinya ada nomor 88, yang mungkin menjadi referensi ke komik Tales of Suspense isu 88. Dimana di komik ini bercerita tentang Bucky yang ternyata masih hidup setelah lama dikira mati dan mengirimkan sinyal darurat ke Steve. Tapi saat diselamatkan, ternyata Bucky itu cuma robot decoy ciptaan Red Skull yang digunakan untuk memancing Steve. Ya, kurang lebih sama kayak inti cerita yang ada di episode ini. Dan ngomong-ngomong soal Bucky, turns out Bucky Barnes ini masih hidup dan jadi Secretary of State di universe ini. Dimana posisi ini kalau di live action dipegang sama Thaddeus Ross. Yang agak ganjel dan jadi plot hole buat gue di sini adalah umur Bucky seharusnya udah 97 tahun, tapi dia masih terlihat jauh lebih fit dan muda dari umur sebenarnya. Dan suaranya pun masih diisi sama Sebastian Stan. Suaranya masih agak sama kayak waktu dia muda, cuma ditambahin serak-serak dikit aja. Apalagi di universe ini dia nggak disuntikan serum super soldier atau diawetkan di cryogenic chamber. Jadi agak aneh juga nih pejabat negara dipegang sama orang yang umurnya udah hampir 100 tahun. Dan di sini looks-nya juga jauh lebih muda. Nah, pertanyaannya, kenapa Bucky masih terlihat muda? Menurut gue sih kayaknya Bucky ini sempat juga dijadiin objek eksperimen, tapi performance-nya ini nggak begitu optimal. Nah, masih ada darahnya Peggy yang di episode 1 nggak ketahuan bakal diapain. Nah, mungkin aja si Bucky ini sempat ditransfusiin darahnya Peggy yang bikin dia jadi sedikit slow aging. Di sini Bucky lagi melakukan meeting dengan World Security Council. Anggotanya sama kayak versi di filmnya. Ada Councilman Douglas Rockwell, Councilwoman Pamela Hawley, ibu-ibu yang jadi discussnya Natasha kalau di versi film ya. Terus ada Councilman Jakuna Singh yang disuarakan sama aktor di film Winter Soldier juga nih, si Bernard White, dan para Councilman dan Councilwoman lainnya. Kemudian datanglah Brock Ramlow dan pasukan strike-nya yang kita temui di film Winter Soldier yang ikonik dengan scene berantemnya di lift sama Steve Rogers. Brock Ramlow dikenal
juga sebagai villain Crossbones di Marvel Comics dan di Captain America Civil War. Tapi karena Hydra udah dibasmi di universe ini, si Ramlo di sini kayaknya emang jadi orang bener dan memang membantu sebagai anggota SHIELD yang beneran tanpa ada embel-embel apa-apa. Berikutnya kita juga mendapatkan referensi dari Avengers Age of Ultron ketika Peggy mengatakan kalau dia nggak mau membiarkan Tony dan Bruce berperan sebagai mad scientist untuk memperbaiki Steve. Ini sama kayak sentimen Steve di Age of Ultron di mana dia sangat ragu untuk meninggalkan Bruce dan Tony sendirian untuk ikut campur soal Ultron. Terus ada referensi untuk Star Wars di mana Peggy bilang kalau skenario terbaik buat Steve yang diburu sama berbagai pemerintah dunia adalah dia bakal ditangkap dan dipenjara dalam carbonite beku. Nah, carbonite di universe Star Wars adalah zat cair yang terbuat dari gas karbon yang dapat berubah menjadi padat melalui pembekuan cepat. Ini digunakan untuk membekukan orang atau objek dalam keadaan tidur sampai mereka dibutuhkan. Contohnya kayak si Han Solo yang dibekukan dalam carbonite sama Darth Vader di film Empire Strikes Back. Natasha menyimpulkan kalau Peggy suka nonton Star Wars buat menghabiskan malam minggunya, yang jadi callback ke list notebooknya Steve di mana di situ ada film Star Wars sebagai salah satu hal yang harus dia tonton setelah kembali dari membeku. Peggy, Natasha, dan Steve kemudian pergi ke Sokovia Military Base menggunakan Quinjet nomor 42. Nah, nomor 42 kembali lagi muncul sebagai easter egg setelah sebelumnya muncul di Across the Spider-Verse sebagai universe asal laba-laba radioaktifnya Miles. Dan ada juga di series Loki sebagai protokol penghapus ingatan He Who Remains dan beberapa kemunculan lainnya di Marvel yang sebelumnya udah pernah kita bahas di shorts ini. Kalau di universe utama, Sokovia dijadikan base militer dari Hydra yang di-lead sama Baron von Strucker. Tapi di episode ini justru Sokovia dijadikan base sama Red Room. Mungkin karena Hydra ini berhasil ditumpas sampai punah sama Bucky dan Steve, dan Red Room menggantikan role Hydra sebagai secret organization yang mengatur dunia di balik layar. Nah, buat kalian yang lupa, Red Room adalah program pelatihan rahasia Soviet Rusia yang melibatkan penculikan perempuan muda dan mengubah mereka menjadi mata-mata elit dan assassin yang dikenal sebagai Black Widow. Pelatihan mereka awalnya menggunakan pengkondisian psikologis untuk membuat para Widow patuh, tapi pada tahun 2000-an programnya beralih menggunakan mind control. Red Room punya fasilitas akademi yang awalnya menyamar sebagai sekolah asrama di Belarus. Akademi ini kemudian dipindahkan ke fasilitas udara mobile berteknologi tinggi pada tahun 2000-an setelah operasi Budapest. Dimana ini adalah misi dari SHIELD yang dilakukan sama Hawkeye dan Black Widow untuk melenyapkan Jenderal Dreykov dan menutup Red Room selamanya. Tapi ternyata Dreykov masih hidup dan Red Room terus berlanjut. Di timeline utama, Red Room berhasil dimusnahkan pada tahun 2016 setelah Natasha, Melina, Yelena Belova, dan Red Guardian menghancurkan markas terbangnya dan membunuh Dreykov dan membebaskan para Widow yang ada di dalamnya. Moving on, KGB membuat military base di Sokovia dengan desain seperti perumahan di Amerika, terinspirasi dari gambaran lagu John Mellencamp. Kota ini juga mirip kayak Nuketown yang digunakan sebagai test site di tahun 1950-an untuk melihat impact dari ledakan nuklir ke permukiman di film Indiana Jones, lengkap dengan boneka-boneka dan animatroniknya. Kota ini juga mengingatkan gue sama kota yang dibuat sama High Evolutionary di planet buatannya Counter Earth atau Half World yang jadi tempat tinggal para manusia binatang atau New Man. Juga mirip kayak perumahan Westview yang jadi tempat tinggalnya Wanda karena ada gazebo-nya. Peggy ngerasa creepy dengan aura kotanya dan bilang kalau dia kayak lagi ada di film horor. Padahal dia udah pernah lawan cumi raksasa, ngapain takut sama film horor. Peggy dan Steve juga punya momen berdua di sini di mana Steve masih inget janji date dan dance-nya sama Peggy yang ikonik banget nih sama hubungan mereka. Terus sayup-sayup terdengar lagu It's Been a Long Long Time dari Kitty Callen yang jadi lagu dansanya mereka di ending Avengers Endgame. Saat mereka mau ciuman, tiba-tiba lehernya Peggy disengat sama Widow Bites yang ditembakkan sama para animatronik di sini. Widow Bites sendiri adalah senjata elektroshock untuk melumpuhkan musuh. Ini adalah senjata andalannya para Black Widow. Biasanya berbentuk dua gelang yang bisa mengalirkan listrik yang kuat, tapi juga bisa mengeluarkan taser disc atau darts kayak yang digunakan Natasha ke Black Panther di Civil War. Dan versi warna merahnya juga digunakan Natasha di Red Room untuk melumpuhkan Widow-Widow lainnya. Kemudian muncul di langit benteng terbang yang jadi markasnya Red Room sama seperti yang ada di film Black Widow. Red Room di sini di-lead sama Melina Vostokov, bukan sama Dreykov seperti di MCU. Karena di sini Dreykov udah dipastikan mati sama Natasha. Karena beda dengan di film Black Widow, di sini dijelaskan kalau Natasha ini turun tangan dan menghabisi secara langsung si Dreykov ini secara hand to hand. Di film Black Widow, Melina Vostokov diceritakan sebagai seorang ilmuwan dan agent Red Room yang telah mengikuti program Black Widow selama 4 kali. Si Melina ini jadi ibu angkatnya Natasha dan Yelena selama misi undercover mereka sebagai keluarga gadungan di Amerika Serikat. Melina kemudian bekerja sama untuk Dreykov dan membantunya mengembangkan mekanisme mind control dan brainwashing yang dia gunakan kepada para Black Widow setelah si Natasha ini membelot. Nah, teknologi ini bisa jadi juga digunakan kepada Steve di universe ini. Di versi film, Melina tetap menjadi mother figure dan membantu mantan keluarganya dalam misi mereka. Tapi di sini,
Melina malah jadi orang yang mengambil alih kepemimpinan Red Room dan jadi villain utamanya. Kostum Melina juga lebih menyerupai kostumnya di komik, di mana dia di komik dikenal sebagai villain bernama Iron Maiden. Di sini juga sempat disinggung soal film musikalnya Captain Carter yang refer ke Rogers the Musical. Tapi kalau di MCU, musicalnya ini dalam format pertunjukan stage show. Beberapa Black Widow yang muncul di sini juga adalah orang-orang yang sama yang kita lihat di film Black Widow, seperti Ingrid, Helen, Lerato, dan Agnesa. Setelah Steve Rogers mengorbankan diri untuk menghancurkan Red Room, Peggy dan Natasha kembali ke Avengers Compound. Momen terakhir antara Ned dan Peggy ini mirip kayak momen dimana Steve dan Sam mau pergi mencari Bucky, dimana Steve awalnya berasumsi kalau Sam gak perlu ikut dan gak mau ikut untuk mencari Bucky, tapi akhirnya tetap join dan nanya when do we start. Nah di sini juga mirip, dimana Peggy mengira kalau Natasha ini menganggap Steve Rogers sudah gak bisa diselamatkan, tapi akhirnya si Ned ini tetap mau nemenin Peggy dan bilang let's hit the road. So apakah Steve Rogers bakal comeback? Mungkin aja, karena armor Hydra Stomper-nya di sini bisa dibilang sangat-sangat kuat. Steve ini bisa aja survive dan menembus markas Red Room tanpa harus jatuh dan meledak. Tapi untuk pastinya kita harus nunggu buat season 3-nya yang udah dikonfirmasi bakal digarap. The Watcher juga bilang kalau ini bukan akhir dari cerita Peggy. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang bikin The Watcher terkejut. Padahal seharusnya dia tahu dan bisa melihat segalanya. Dimana Captain Carter secara tiba-tiba terhisap ke dalam satu portal dan terlempar ke universe lain. Yang artinya, universe ini adalah anomali yang belum diketahui sama The Watcher. Ternyata Peggy disummon sama Wanda Maximoff dari universe Marvel 1602, dimana terlihat juga ada si Nick Fury. Kita bisa tahu kalau ini dari universe 1602 karena dari kostumnya yang dipakai sama si Wanda dan Fury ini bertemakan abad pertengahan dan nama Wanda di kredit jadi Wanda Merlin. Dimana ini diambil langsung dari sosok di legenda Arthurian, yaitu penyihir kuat bernama Merlin yang sering dianggap sebagai penasehat dan mentornya King Arthur. Yang cukup menarik di sini, Wanda Merlin rupanya bisa membuat portal dan memungkinkan melompat dari satu universe ke universe lainnya. Bahkan bisa menargetkan dan memindahkan orang lain secara spesifik. Kebalikan jauh dari versi di MCU di Multiverse of Madness, di mana Wanda terpaksa menggunakan ilmu terlarang dari Darkhold untuk melakukan perjalanan antar universe walaupun cuma buat dirinya sendiri aja. So mungkin Wanda versi 1602 ini udah jauh lebih kuat dan sudah menguasai Darkhold. Bahkan dia udah jadi Nexus Being sampai-sampai The Watcher sendiri nggak bisa memprediksikan soal ulahnya ini. So, apa sih Universe 1602 ini? Universe ini bakal jadi universe yang terinspirasi dari mini seri komik Marvel 1602 karena Neil Gaiman dan Andy Kubert yang bersetting di Earth 311. Di realitas ini, pahlawan super klasik Marvel muncul dan aktif di era Elizabethan pada tahun 1600-an. 400 tahun lebih awal dari seharusnya, dimulai di Inggris dan kemudian berpindah ke koloni Amerika. Di universe ini, origin dan kehidupan para superhero Marvel diceritakan ulang di masa ketika tahayul lebih dipercaya dibandingkan sains. Dan kita juga melihat manusia dan pihak gereja yang memburu dan menyiksa orang-orang yang dianggap keturunan penyihir karena kelainan dan kekuatan mereka, yang ternyata adalah mutant di universe ini. Terus kenapa Captain Carter disummon sama Wanda ke universe ini? Kalau dari omongannya Fury dan Wanda, Captain Carter adalah orang yang terpilih sebagai pahlawan yang tidak hanya bisa menyelamatkan ratu mereka, tapi juga seluruh dunianya. Peggy dipanggil ke sini bisa jadi adalah referensi ke source materialnya, di mana Captain America Steve Rogers yang bukan dari waktu asalnya juga jadi salah satu karakter kunci di plot cerita 1602. Tapi konflik atau musuh apa yang harus mereka hadapi dan kenapa ratu dan dunia mereka terancam? Kita tunggu aja jawabannya di episode ke-8 nanti yang berjudul What If the Avengers Assemble in 1602, yang bakal kita bahas juga lebih menyeluruh di episode breakdownnya. Dan di akhir, Peggy teriak manggilin The Watcher yang Peggy tahu dari pengalaman dia ngurusin multiverse sebelumnya. Orang yang suka rekrut dan ngambilin orang dari berbagai universe itu ya The Watcher. Ya mungkin Peggy minta tolong atau at least mau minta penjelasan sama dia karena dia nggak tahu tiba-tiba dia disummon aja di sini ya kan. So, kelanjutannya ya ada di episode ke-8 nanti lah ya. So, itu dia yang bisa kita breakdown dari episode ke-5 series What If season kedua ini. Kalau ada hal yang gue lewatkan, kalau ada teori atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar di bawah guys. Dan mari kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Aryan, until next time, happy holidays and keep exploring the multiverse.